Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am fi kulli hal wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang telah mentakdirkan kita semua untuk berkumpul pada pagi hari ini di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan kuliah subuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan berkahnya serta ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah lima mulia habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut yang setia kepadanya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang kelak mendapat syafaatul uzma. Amin ya Allah. Hadirin hadirah jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari 16 ya. Hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Tidak terasa hari demi hari berganti, sudah melebihi pertengahan bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepadanya. Para santri-santria jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji tentang Lailatul Qadar. Tentang apa? Lailatul Qadar. Salah satu keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan adalah terdapatnya satu malam yang disebut malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, sebagaimana terdapat dalam firman Allah surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan.
Itu malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan yang lebih baik daripada seribu bulan. Nah, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailati mubarakatin. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ini ada dalam surah Ad-Dukhan ayat 3-4. Jadi malam Lailatul Qadar suqul muqadir ilal mawaqiti wa tanfidul qada'il muqaddar. Jadi di malam itu tersusunnya macam-macam takdir. Ya, di malam itu tersusunnya macam-macam takdir sesuai waktu dan tempat terjadinya. Jadi takdir seluruh makhluk Allah disusunnya waktunya dan tempatnya Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Li'annaha yaqdiru fihal umur wal ahkam kulluha min tilkas sanah ila sanatil qabilah. Sebab dipastikan akan tersusunnya macam-macam hukum dari waktu saat ini sampai waktu yang akan datang. Jadi di malam kemuliaan ini, di malam Lailatul Qadar ini, Allah menyusun takdir makhluknya, termasuk takdir kita. Termasuk takdir kita itu waktu dan tempatnya disusun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar ini malam yang penuh keberkahan. Tsumma taslimul mudabbirati daftarur rahmah wal adab ila Jibril. Dan pada malam ini juga satu, daftar rahmat, daftar azab, disetorkan ke malaikat Jibril ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anu rek disiksa dina malam ieu nyaeta dina malam Lailatul Qadar bakal dipasihkeun ku Allah ka malaikat Jibril. Kemudian dina malam Lailatul Qadar oge daftarun nabatati wal arzaqi ila Mikail alaihissalam, memberikan daftar tumbuhan jeung daftar rizki ka malaikat Mikail. Kemudian wa daftarul amtari waribahi ila Israfil, daftar pirang-pirang hujan jeung angin oge ka malaikat Israfil. Wa daftaru qabdar ruh wan qada'al ajal ila Ijrail. Pada malam ini juga, malam Lailatul Qadar yang dimaksud
daftar ditiup naruh jeung daftar dicabut naruh itu bakal diberikan kepada malaikat Israil. Jadi di malam Lailatul Qadar seluruh keputusan-keputusan Allah akan dibuat dan disusun sesuai dengan waktu dan kejadiannya. Makanya malam Lailatul Qadar ini disebut malam kemuliaan, malam keberkahan. Bahkan pada malam ini juga Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nuju munajat, sedang berdoa. Beliau berkata, nyarios ka Allah, Ilahi uridu kurbaka, faqalallahu ta'ala kurbi liman istaiqadha lailatul qadri. Abdi saur Nabi Musa kasaha ka Allah. Maka Allah ngadak ngawaler, dijawab oleh Allah, faqala kurbi liman istaiqadha lailatul qadri. Aku akan dekat dengan orang yang terjaga di malam Lailatul Qadar. Jadi yang ingin dekat dengan Allah, segala kabul, maka kata Allah, dialah orang yang terjaga, yang bangun, yang bermunajat, berdoa pada malam Lailatul Qadar. Perhatikan. Kemudian Nabi Musa pun berkata kembali, aku ingin rahmat-Mu ya Allah, ya Rabb. Maka Allah pun menjawab, rahmatku itu bersama dengan orang-orang yang mencintai orang miskin dan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian kata Nabi Musa, wa qala ilahi uridul jawaza ala sirat kal barqi, faqala Allah Ta'ala dzalika liman tasaddaqa Lailatul Qadri. Aku ingin melewati Siratal Mustaqim seperti al-barqi, kilat, secepat kilat. Maka Allah menjawab, orang yang ingin melewati Siratal Mustaqim dengan secepat kilat, yaitu orang yang bersedekah di malam Lailatul Qadar. Inilah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi sangat banyak keutamaan yang Allah berikan pada malam itu. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Qadar, kemuliaannya salah satunya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu kurang lebih 83 tahun, lebih 3 bulan. Ada yang berkata lebih 4 bulan. 83 tahun 83 tahun itu untuk beribadah. Kalau dia gunakan untuk sholat, maka selama 83 tahun itu dihitung dia sedang sholat. Kalau 83 tahun itu sedang melaksanakan kebaikan tadarus, membaca Quran, beristighfar, maka selama itu juga dia mendapat kebaikan. Pokoknya satu malam itu kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi bulan. Itulah malam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kebaikan khusus diberikan Allah untuk kita selaku umat Nabi Muhammad. Walaupun umur kita pendek, ya paling sunnahnya itu kan 63 tahun. Rasulullah pun wafat pada usia 63 tahun, sunnahnya itu. Umur kita itu pendek, tapi kebaikan kita bisa menyerupai umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang berumur panjang. Kenapa? Karena salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad adalah dikaruniakannya malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jangan disia-siakan, jangan dilewati begitu saja. Malam kemuliaan ini justru ini kesempatan untuk kita bisa meraih kemuliaan malam itu. Paham? Ya. Apalagi ini para santri-santriah. Harus lebih ditingkatkan amaliyah ibadah kita di malam tersebut. Nah, pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, ini rahasia Allah. Oleh Allah tidak diberitahu kapan terjadinya. Untuk apa? Agar senantiasa kita beribadah kepadanya, giat beribadah. Kalau diberitahu waktu terjadinya, tentu kita akan bermalas-malasan. Kata Allah, nanti malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-25. Pasti selain di malam 25 kita akan bermalas-malasan. Nanti ibadah ke tanggal 25. Jadi rahasia kenapa waktunya tidak diberitahu oleh Allah, maka setiap malam yang ingin mendapat malam kemuliaan ini dia gunakan untuk giat beribadah. Menurut sebagian ulama, beliau memberikan sedikit dapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Sebagian mengatakan Lailatul Qadar itu nisful awakhir. Jadi dari pertengahan Ramadan sampai akhir. Berarti antara tanggal 16 sampai 30 Ramadan. Pokoknya di malam-malam itu dari tanggal 16 dari mulai sekarang itu sudah kita lebih giat beribadah sampai tanggal 30. Kemudian yang kedua, menurut pendapat ulama yang kedua, Ashrul Awakhir, yaitu dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Nanti dari tanggal 21 Ramadan sampai 30 menurut pendapat ulama yang kedua. Kemudian ada pendapat lagi ulama yang ketiga,
yaitu Ayyamul Autar. Maksudnya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu pendapat ulama berbeda. Terus kita mau ambil yang mana? Kalau ingin betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, kita mengikuti pendapat ulama yang pertama. Kalau mampu dari tanggal 16 sampai tanggal 30 sudah mulai mengencangkan ikat pinggang, duduk untuk senantiasa bertaqarrub beribadah. Silakan. Dari mulai tanggal 16, 17, 18, 19, 20. Aku mah tidak sanggup. Pendapat yang kedua, 10 malam terakhir, baik ganjil, tanggal ganjil atau tanggal genap, 21, 22, 23, 24, 25. Tapi yang lebih masyhur yang kita ketahui, malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Malam 21 seperti yang sering kita laksanakan di Masjid Al-Quran. Kita memperbanyak amaliyah ibadah itu di malam-malam ganjil. Siapa di sini yang suka mengikuti tahun sebelumnya kegiatan malam Lailatul Qadar di Masjid Al-Quran? Ada? Tidak ada. Untuk hari ini, sarankan semuanya untuk mengikuti. Kenapa? Karena tadi kita sudah sedikit membahas tentang keutamaannya yang sangat banyak. Paham tum? Siapa saja yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, tidak semua mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu akan diberikan Allah satu kepada orang yang dawam wudu, melanggengkan tenon bahasa Indonesia, menjaga wudu. Jadi Lailatul Qadar akan diberikan Allah kepada orang yang menjaga wudu. Jadi yang bukan sedang apa? Sedang duduk di pos ronda, terus sedang main kartu atau main gitar, bukan orang seperti itu. Walaupun dia tidak tidur ketika malam Lailatul Qadar, dia malah nongkrong di jalan, terus main-main, ngobrol ke sana kemari tidak ada makna. Kemudian juga dia tidak punya wudu. Tidak akan diberikan oleh Allah malam Lailatul Qadar kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, akan diberikan malam kemuliaan ini kepada orang yang memperbanyak iktikaf di masjid. Iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid dengan niat bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar ini akan diberikan oleh Allah kepada orang yang memperbanyak bersedekah. Apalagi di malam itu. Silakan yang punya harta, banyakkan bersedekah ketika di malam-malam ganjil atau di 10 hari terakhir. Itu lebih banyak sedekahnya. Maka kesempatan dia dapat malam Lailatul Qadar lebih besar. Kalau di Masjid Al-Quran itu kan suka ada kegiatan kita membaca zikir bersama ketika menjelang tengah malam sampai waktu sahur. Kesempatan bagi yang mempunyai kelebihan harta, silakan
membawa sedekah makanan buat orang-orang yang sedang berzikir tersebut sambil kita mengikutinya. Itu kesempatannya lebih besar untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Orang yang banyak bersedekah. Kemudian yang 4, orang yang akan mendapat malam Lailatul Qadar adalah orang yang memperbanyak kebaikan. Orang yang memperbanyak amal soleh. Apa saja yang bisa dilakukan? Amal soleh yang dilakukan ketika malam tersebut. 1, sholat. Memperbanyak sholat. Bisa qiyamul Ramadan. Dari mulai sholat isya, sholat tarawih, nanti malam kita sholat tahajud, sholat witir kan sudah dengan sholat tarawih. Atau ditambah lagi, karena masih banyak waktu, boleh kita sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Itu sholat. Kemudian yang kedua, beristighfar, memohon ampun. Yang dilakukan, berzikir, ya, membaca Al-Quran. Itu yang bisa dilakukan amal-amal soleh pada malam itu. Dan yang selanjutnya memperbanyak doa. Doa yang diajarkan Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, maka doa pada malam Lailatul Qadar yang harus diperbanyak adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Berarti itu kan doa agar diampuni segala dosa. Coba diulangi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang dilakukan. Memperbanyak amal soleh. Jadi bukan selain itu. Jadi nu diperhatikan kuat. Mau kemana? Mau meraih Lailatul Qadar, tapi yang kenyataannya malah berdiam di luar masjid, lari-lari, ngobrol, ataupun dia ke masjid malah membawa, kemudian tidur sampai sahur. Bukan itu. Jadi intinya yang harus dilaksanakan ketika malam itu, 1, ulangi, kita harus punya wudhu, kemudian beriktikaf, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak amal-amal soleh yang tadi disebutkan. Sholat, zikir, membaca istighfar, dan memperbanyak doa. Nah, itu adalah malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia juga akan membawa keutamaan-keutamaan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Di antaranya 1, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar nanti akan dikaruniai ilmu laduni. Wah, hebat. Ilmu laduni, tahu ilmu laduni? Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa proses belajar mengajar. Jadi ente ngaji, ente belajar tapi bisa, nah itu ilmu laduni. Mau seperti itu, punya ilmu? Ya? Nanti tiba-tiba Alif itu setelah malam Lailatul Qadar jadi katalah Al-Quran.
Hebat ya, ilmu laduni. Padahal ngapalkeun henteu, tapi jadi bisa. Akan dikaruniai ilmu laduni. Kemudian jiwanya akan mukasyafah. Mukasyaf akan tembus dengan Allah. Dia akan sangat dekat dengan Allah. Kemudian dibukakannya seluruh dunia untuknya. Dimudahkannya rezeki. Orang yang tadinya sedang sakit, dia akan menjadi sehat. Kemudian hatinya akan diberikan hati yang sangat dekat dengan Allah, seperti hatinya para wali. Ya, itulah keutamaan malam Lailatul Qadar, ternyata sangat luar biasa. Jadi kalau kita melewati malam itu dengan tidak dilaksanakan aktivitas ibadah, rugi. Padahal hanya satu malam. Tapi pertanyaannya, kita tidak tahu malam apa malam turunnya Lailatul Qadar. Makanya untuk lebih memperbanyak amal soleh itu dari awal 10 hari terakhir. Malam 21, malam 22, 23, 24, 25. Bukan semakin kendor ibadahnya. Kenyataannya di 10 hari terakhir itu semangat orang untuk melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan ini semakin menurun. Ya, taraweh jadi semakin menyusut. Asalnya di awal Ramadan itu penuh masjid, sekarang jadi tinggal satu baris. Kita jangan. Sholat berjamaah lebih ditingkatkan. Kemudian bertadarus Quran lebih ditingkatkan. Ya, ketika kita tidak melaksanakan kegiatan tadarus berjamaah di madrasah karena 10 hari terakhir aktivitas kegiatan di madrasah diistirahatkan, bukan berarti tadarusnya halo kan ngobrol ya. Ketika kegiatan aktivitas bertadarus di madrasah, kuliah subuh, mencari ilmu selesai kegiatan bareng-bareng, bukan berarti kita harus selesai juga di rumah. Karena ingat, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya manfaatkan. Yang belum selesai, selesaikan hafalannya, tadarusnya, dan lain-lain. Itu. Qadar itu adanya Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu tadi waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Hanya ada beberapa tanda yang diberitahu oleh para ulama. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, wa qad warada li lailatil qadri alamatun aktsaruha la tadharu illa ba'da an tamdi. Ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun tanda-tanda itu tidak akan nampak kecuali sudah terjadi. Jadi tidak bisa diketahui sebelumnya. Tanda-tanda itu bisa diketahui ketika malam itu telah terjadi. Apa saja dalilnya bahwa malam itu telah terjadi atau malam Lailatul Qadar itu? Iya Lailatul Lati amara sallam biqiyamiha hiya lailatul sabihatin sab'in wa ishrina wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda ala su'a'alaha. Malam itu adalah malam yang cerah. Malam itu cerah.
Jadi tidak ada awan yang menghalangi sinar bulan. Cerah, pokoknya sinar bintang. Terlihat jelas bintang-bintang yang sangat banyak. Malam itu lainnya adalah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Mataharinya terang tapi tidak membuat panas ke tubuh kita. Kenapa? Karena terhalang oleh berjuta-juta malaikat yang masih ada di langit dunia. Jadi cerah, enak, sejuk, tidak panas. Itulah tanda bahwa malam tadi telah terjadi Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu hanya tanda-tanda saja. Wallahu alam, terjadi atau tidaknya itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalau sekarang misalkan malamnya tadi tuh Lailatul Qadar, hari sekarang itu bisa diketahui dengan suhu yang enak, nyaman, tidak begitu panas, tidak begitu dingin, matahari bersinar begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Itu. Ya. Karena turunnya para malaikat, karena zalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kapan Lailatul Qadar itu? Dari mulai kapan? Dari mulai waktu malam, awal malam sampai menjelang terbit, sampai terbit fajar. Bahkan menurut Imam Syafi'i, orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah pun dia akan mendapat kemuliaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah sama dengan berjamaah 1000 bulan. Jadi untuk 10 hari terakhir ini diusahakan dengan sekuat tenaga tidak boleh melewati sholat berjamaah isya dan subuh. Ya. Apalagi antara isya dan subuh itu kan berapa jam itu digunakan tadi untuk memperbanyak sholat sunnah, membaca dzikir, beristighfar, memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan banyak beriktikaf di masjid. Itu ya. Jadi ke masjidnya bukan tidur. Kita beribadah. Paham sampai segini? Insya Allah. Kalau sudah mengetahui tentang keutamaan dan cara yang harus dilakukan pada malam itu, maka kita harus punya niat, ya, dari sekarang ingin memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir. Gimana kalau wanita yang sedang haid bisa dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar? Bisa tidak? Bisa. Dia beribadah di mana? Di rumahnya, silakan. Tapi terjaga, bangun untuk melaksanakan ibadah tanpa tanpa menyalahi aturan. Berarti orang-orang yang tidak diperbolehkan, orang yang haid itu tidak dilakukan. Seperti sholat, ya memang dia nggak bisa. Baca Quran, bisa nggak? Kalau sudah menjadi aurat silahkan, tanpa menyentuh, boleh. Yang lebih aman, banyak beristighfar di rumahnya, kemudian banyak berdoa di rumahnya.
Sediakan mihrab khusus untuk memperbanyak ibadah. Boleh, silakan yang wanita yang haid. Jadi bukan tidur. Apalagi yang tidak haid. Boleh wanita ke masjid? Syaratnya 2, boleh. 1, tidak terjadi fitnah, dia keluar tidak akan terjadi apa-apa. Kedua, dia ditemani oleh mahramnya. Mahram itu ayah, ibu, suami, boleh, silakan. Kalau takut terjadi fitnah, silakan memperbanyak ibadah di rumah. Yang penting malam itu harus bangun dan memperbanyak amal-amal soleh. Iktikaf yang harus diperbanyak. Bagaimana niatnya iktikaf? Nawaitu an a'takifa, terus fi hadal masjid qurban lillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah dalil sunnahnya beriktikaf. Rasulullah biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau dan berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau pun mengizinkannya. Jadi wanita boleh juga beriktikaf di masjid asal ada mahram dan tidak akan terjadi fitnah. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan mengenai malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa memanfaatkan atau bisa mengisi di 10 hari terakhir Ramadan ini untuk senantiasa beribadah, beriktikaf, bertadarus, beristighfar dan banyak berdoa, dan kita semoga mendapat malam kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.